Halo, selamat malam para pecinta sepak bola Surakarta dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Arman dalam acara Baper, Babakan Persis. Oke, pada kesempatan hari ini, di acara Baper kali ini saya mendatangkan 3 narasumber dari teman-teman pecinta sepak bola Surakarta di sekitaran Solo Raya. Kali ini kita akan membahas tentang yang baru viral-viral hari ini, tentang pemasangan bendera-bendera Persis Solo di seluruh kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Siapa aja yang hadir pada kesempatan malam hari ini bersama Baper? Di sebelah saya sudah ada teman-teman pecinta sepak bola Surakarta. Ada Mas Somad dan Mas Adi dan juga Mas Tomo. Oke, langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama kepada teman-teman pecinta sepak bola Solo, yaitu tentang ide dan gagasan tentang pemasangan bendera-bendera ini dari mana sih? Nah, kita langsung aja tanya itu kepada Mas Somad dari teman-teman pecinta sepak bola Surakarta dari Gemolong. Oke, ide untuk pemasangan dari bendera di sekitar Gemolong itu bermula dari ketika kegagalan Persis waktu masuk ke 8 besar. Dari segitu kita mulai muncul ide itu. Karena dengan tujuan ide itu untuk mempersiskan daerah Gemolong. Apalagi di Gemolong banyak sekali yang cinta Persis tapi kurang untuk di apa ya? Kurang intinya ya kurang memahami lah intinya, masih terlalu pindah-pindah ke klub mungkin sebelah ke Liga 1 gitu. Jadi intinya untuk mempersiskan Persis di Kota Gemolong. Oke, tadi jawaban dari Mas Somad dari teman-teman pecinta Persis Solo dari Gemolong tentang ide dan gagasannya, yaitu untuk mempersiskan daerah Gemolong. Oke, langsung ke pertanyaan untuk Mas Adi nih ya. Mas Tomo dulu. Oke, Mas Tomo dulu ya. Mas Tomo dulu, apa sih dari mana sih ide dan gagasannya Mas Tomo untuk memviralkan tadi, memasangkan bendera-bendera Persis di pelosok daerah Surakarta? Kalau saya sendiri, ide awal mula untuk membuat gerakan seperti ini sebenarnya berawal dari obrolan wedangan bareng teman-teman. Kalau yang mengawal itu ya emang obrolan dari teman-teman karena melihat di Solo sendiri budaya-budaya seperti flag, terus ada mural atau segala macam itu masih sangat kurang. Tidak ada rasa memiliki dari lingkungannya kan masyarakat. Ini untuk menyebarkan ke masyarakat Surakarta. Tapi pada praktiknya emang itu sangat kurang. Jadi karena itu alasan pertama, lalu alasan kedua itu saya berpikir kalau gini. Gimana caranya, karena Persis mainnya besok di Madiun, gimana caranya Madiun itu bisa penuh. Dan salah satu yang bisa membuat itu adalah mengawali dengan mengangkat semangat teman-teman yang ada di lingkungan Surakarta sendiri, agar nantinya pada saat kompetisi sudah berjalan itu semangat, gairah dan apapun tentang Persis itu sedang tinggi-tingginya. Jadi harapannya nanti pas karena gerakan-gerakan kecil seperti ini yang dirasakan oleh arus bawah nantinya akan membuat stadion bisa penuh lagi, dukungan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, Mas. Oke, tadi jawaban dari Mas Tomo tentang ide dan gagasan dari mana. Ternyata luar biasa sekali untuk menggelorakan semangat Persis Solo di daerahnya dan untuk mendukung Persis Solo. Walaupun besok Persis Solo sementara berkandang di Kota Madiun. Jadi dimanapun Persis Solo bermain, jadi daerah Surakarta dan sekitarnya tetap bergelora Persis Solonya. Luar biasa sekali dari Mas Tomo. Lanjut untuk selanjutnya narasumber yang ketiga, yaitu Mas Adi dari Mojosongo. Mas Adi, ide dan gagasannya dari mana ini tentang pemasangan bendera-bendera Persis Solo? Oke, terima kasih Mas. Kalau dari kami, saya dan teman-teman, itu kan
awalnya kita kan sering antar ke kota-kota, jadi kita ke daerah-daerah. Lah kita selalu melihat banyak flag-flag penerbangan kan gitu dipasang. Hari jadi kota mereka menanamkan flag, jadi bukan bendera kotanya, tapi kan flag tim kebanggaannya. Lah itu jadi motivasi buat kita. Jadikan Persis Solo sebagai salah satu bagian dari kota Solo. Cuman itu. Untuk yang kedua, mereka juga kita melihat banyak seperti yang dia katakan Mas Tomo tadi, banyak mural. Mural itu seperti kayak gitu adalah salah satu bentuk kebanggaan kita untuk mempersiskan Surakarta lah. Tapi di samping itu, ini adalah gerakan bahwa kita itu nggak selalu menuntut kepada manajemen. Kita juga bangga, kita memiliki satu tim di daerah Kota Solo sendiri, kita bangga. Dan ini adalah bentuk apresiasi kita untuk mendukung tim kita sendiri. Gitu. Entah nanti main di mana, entah nanti seperti apa timnya, kita bangga dulu lah. Kita tanamkan kebanggaan kepada tim kita dulu, baru kita mau minta apa, nanti kita nextnya seperti itu. Ya, itu tadi jawaban dari Mas Adi dari Mojosongo tentang apa sih idenya, bagaimana sih untuk pemasangan bendera-bendera Persis Solo di penjuru kota, biar Persis Solo menjadi identitas masyarakat Surakarta. Jadi apabila kita pergi kemana-mana nih di Indonesia, ya kan, kita ditanya orang mana Mas, orang Solo, wah langsung orang itu tahu Persis Solo ya, wah jadi identitas kota Solo yaitu Persis Solo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tentang bagaimana sih pembuatan, prosesnya bagaimana, terus di mana dibuatnya dan sumber dananya dari mana sih tentang pembuatan bendera-bendera ini. Banyak sekali sekarang di mana-mana di sudut kota ada bendera Persis Solo. Ya, saya langsung tanya ke Mas Somad nih dari Gemolong. Oke, untuk proses pembuatannya tersebut dari flag itu kita patungan atau PT-PT istilahnya, patungan dari per A mau nyumbang berapa, kalau mungkin ada yang 150, ada 200, jadi ininya patungan dari teman-teman yang ada di Gemolong, itu aja. Untuk proses pemasangannya, kalau ada yang minta kita kasih, kalau enggak ya kita kita pasang sendiri di sudut kota Gemolong tersebut. Iya. Oke, dari Mas Somad tadi menjawab tentang pertanyaan yang kedua. Itu ternyata pembuatannya dari patungan teman-temannya dan di sablon sendiri, lalu dibagi-bagikan secara sukarela, siapapun yang mau mengambil atau meminta benderanya langsung dikasih dan disuruh untuk memasang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya kasihkan kepada Mas Tomo dulu dari Colomadu. Gimana Mas Tomo? Kalau saya sendiri untuk awal mula dari proses pembuatan dan segala macam itu, pertama itu gerakan pertama adalah menyebarkan Mas. Kalau menyebarkan itu berarti tanpa ada sangkut paut dengan teman-teman yang lain, baru pribadi dari teman-teman sendiri, itu kolektif pembuatan, produksinya itu masih di teman-teman supporter juga yang memiliki jasa sablon segala macam, itu kami produksi di situ. Terus setelah kolektif itu tadi bisa produksi sekitar kurang lebih 70-an patch. Lalu kami sebar di sekitaran Solo, dari kota Solo sampai ke arah-arah Kartosuro. Awalnya itu pemasangan mulai jam 2 malam. Karena menghindari ya adalah yang ditakutkan dari teman-teman. Kami sebar di sana. Besoknya itu sudah mulai hilang. Karena dipasang hilang. Ini kita juga tidak tahu yang hilang itu kenapa. Saya juga tidak tahu. Karena hilang begitu, saya menganggap ini kurang efektif kalau kita menyebarkan secara individu. Dari situ saya berinisiatif untuk membuka pre-order bagi teman-teman, yang tujuannya memfasilitasi teman-teman agar juga bisa memiliki tanpa harus mengambil bendera-bendera yang sudah dipasang oleh teman-teman tadi. Mulai dari pembukaan PO itu kurang lebih 1 minggu, itu peminatnya estimasi saya itu sekitar 50-an, tapi bisa tembus sampai
hampir 200. Untuk yang Open PO itu tadi itu khusus saya sendiri, kayak saya sendiri yang membuat itu. Dari teman-teman lain juga ada yang dia sistemnya itu gini, ngebond dulu ke sablonannya. Jika sudah produksi sudah jadi, dia ambil barangnya, baru diedarkan ke teman-teman yang lain. Nah, akhirnya dari situ dari penjualannya itu tidak hanya membayar untuk uang produksi saja, tidak mencari untung atau segala macam. Itu uangnya diputarkan terus dan bisa sampai tembus sampai 3 kali produksi. Itu jumlahnya kurang lebih 600 atau 700-an bendera. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa sekali dari Mas Tomo dari Colomadu tentang jawabannya, yaitu pertama bendera itu dibuat dari wul-wulan. Wah, iuran teman-teman pecinta sepak bola Surakarta, habis itu dipasang sendiri, tapi kok banyak yang hilang. Mungkin yang hilang itu diambil juga pecinta sepak bola Solo juga untuk dimiliki dan nanti dikibarkan di rumahnya mungkin ya. Nah, itu tadi dari Mas Tomo dari Colomadu. Lanjut ke Mas Adi ini dari Mojosongo nih. Bagaimana, Mas? Kalau dari kami sebelumnya ada yang ngasih dana sih. Mas, saya buatkan 200 bendera. Ya apa Mas, dibuatkan. Terus kita coba pasang sekitar, ya benar, sekitar 30 sampai 50 di area Mojosongo sendiri. Itu juga hilang sih Mas. Benar kalau seperti yang katakan Mas Tomo, banyak tangan jahil di situ. Jadi belum ada rasa mencintai kepada Persis Solo sendiri Mas. Sesama mungkin gini ya, sesama supporter, wah itu bagus, ambil aja lah gitu. Lah setelah dari itu kita mikir ulang, kita bisa produksi banyak, dengan yang sudah dikasihkan tadi, tapi kita nggak punya tim lah buat masang, kan gitu. Jadi gini, kita lempar ke teman-teman supporter, ini ada nih bendera segini dengan harga produksi sekian, mau ndak? Dari situ kan kita tahu bahwa dia membeli, dia berarti rasa cinta kepada Persis ada. Terus dan di samping itu dia juga merawat sendiri Mas, dipasang di dekatnya, di daerah-daerahnya. Dia merasa kalau hilang berarti kan pasti orang sekitar itu, dan dia bisa menjaga itulah Mas. Cuman dari situ untuk sampai sekarang, setiap itu dari awal 200 itu setelah ada yang mau ngambil, Mas ambil, aku ambil ya, uangnya dikumpulkan lagi buat beli kain lagi, produksi lagi, terus ambil lagi, produksi lagi, seperti itu. Kita sudah alhamdulillah sih Mas, sudah sampai 750 untuk karena ini tadi untuk 2 hari ini kita nggak produksi. Sebelumnya minta maaf buat teman-teman yang terhambat distribusinya karena filmnya baru error tadi. Jadi mungkin untuk besok sama Senin masih kita kasihkan lah gitu. Udah jadi lah, insya Allah udah ready lagi lah Mas. Banyak yang menunggu juga, sebelumnya kita juga minta maaf karena Mas ini punya aku belum jadi, ya nanti sabarlah Mas kan gitu. Baik, tadi Mas Adi dari Mojosongo, bagaimana sih pembuatannya? Ternyata ada yang mensupport dana dulu ya, baru itu dibuat lalu didistribusikan ke teman-teman, dan teman-teman mengganti biaya sablonnya lah, dan dibuat lagi seperti itu terus. Bahkan sekarang udah cetak ke 750 bendera ya. Tunggu nanti sampai bisa bendera ke 2000 mungkin ya. Buat teman-teman yang belum kebagian, tunggu aja ya, nanti akan dibuatkan oleh Mas Adi dari Mojosongo. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga kepada teman-teman kita nih, para pecinta sepak bola Surakarta, tentang apa sih harapannya untuk pemasangan bendera ini, dan apa juga harapannya teman-teman kepada tim kebanggaan kita Persis Solo di tahun ini. Oke, pertanyaan akan saya ajukan kepada Mas Tomo dari Colomadu tentang apa sih harapan untuk pembuatan bendera ini, dan juga harapan untuk tim kebanggaan kita Persis Solo. Terima kasih pertanyaannya Mas. Menjawab pertanyaan yang pertama, harapan tentang bendera ini, gerakan ini. Kalau saya sendiri, harapan pribadi saya, dengan adanya gerakan seperti ini, masyarakat Solo, masyarakat Surakarta akan lebih memiliki tim kebanggaannya. Bukan hanya sebatas tim, cuma bisa rasa memiliki yang mungkin kalau menjelaskannya itu
agak susah, tapi bagi teman-teman supporter pasti paham. Apa yang saya maksud itu pasti paham. Yang kedua, harapan untuk gerakan ini yaitu semangat-semangat dari teman-teman yang sudah membantu menyebar, terus dari fase tanpa adanya kompetisi ke fase yang besok akan ada kompetisi. Itu semangat yang kemarin kita kecewa, tahun kemarin kita kecewa, dimulai lagi dari bawah gerakan-gerakan seperti ini nanti akan membawa semangat baru, menyongsong ke liga yang baru. Dan iya, jadi dukungan itu nanti akan sangat terasa di Madiun. Itu kalau harapan dari gerakan ini. Yang kedua, harapan untuk Persis Solo ke depan. Kalau saya sendiri tidak suka yang mengurusi teknis. Untuk teknis kita harus apa-apa biarkan manajemen pelatih. Bagi saya, harapan saya supporter Persis Solo bisa bermain fight tanpa mengesampingkan kita tidak di Solo. Jadi kita harus biasa wae apa gimana gitu loh. Kita tidak main di Solo, ya udah nggak usah sing kayak biasanya kayak tahun-tahun kemarin. Walaupun kalian jauh, walaupun Persis jauh, tim ini jauh, bermainlah seperti ya kalian ya orang-orang dipilih. Kalian punggah-punggah Persis Solo itu orang-orang yang dipilih, orang-orang yang membawa nama Samber Nyawa. Bermainlah seperti marwah Samber Nyawa itu sendiri. Untuk hasil akhir atau segala macam, supporter saya sendiri bisa menerima. Baik, itu tadi dari Mas Tomo dari Colomadu, dan selanjutnya ada Mas Adi nih dari Mojo Songo. Kalau dari kami sih punya 3 poin intinya. 1, mengenalkan. 2, mengenalkan, mencintai, mendukung. Jadi kita mengenalkan dulu Persis Solo kepada masyarakat lebih dalam. 2, kita mendidik untuk mencintai Persis Solo. 3, kita mendukung setulus hati buat Persis Solo. Jadi di luar kita meminta kita minta ke Persis gini, tapi kita juga menanamkan rasa cinta kita dulu ke Persis, ke tim kita dulu. Tapi di samping itu kita punya hashtag keep the flag flying high because Persis is our pride. Jadi kan Persis Solo itu adalah kebanggaan dari kita. Oke, langsung aja saya lempar selanjutnya ke Mas Somad dari Gemolong. Oke, untuk saya sendiri untuk tentang bendera ini, jadi apa yang dikatakan Masnya tadi juga benar tentang memperkenalkan. Jadi di Gemolong itu kita juga memperkenalkan Persis. Oh ya, ini Persis, tim Ekskarsidenan Surakarta itu Persis Solo. Jadi kalau dari segi anak kecil melihat ini kan mungkin ini Persis toh. Jadi mereka itu mulai mencintai itu sejak dini itu loh. Jadi kalau dari kecil sudah mencintai Persis, kalau mungkin sudah dewasa pasti juga akan tetap cinta gitu loh. Untuk harapan ya jangan bikin malu aja. Kalian membawa nama besar kota Solo, kalian membawa nama besar Solo dan sekitarnya. Jadi cuma itu saja. Baik, demikianlah bincang-bincang saya bersama teman-teman pecinta sepak bola Surakarta bersama Mas Somad, Mas Adi dan Mas Tomo dari penjuru Surakarta sudah hadir di sini dalam acara Baper kali ini membahas tentang bendera yang berkibar di hari-hari ini. Banyak sekali bendera Persis Solo berkibar di Surakarta. Salah satunya adalah dari berkat jasa teman-teman ini membuat, mengkoordinir wul-wulan dan lain sebagainya. Ada satu kata yang sangat menarik dari teman-teman kita tadi, yaitu terbangkan bendera ini setinggi-tingginya karena Persis Solo, kebanggaan kita. Terima kasih teman-teman semua, selamat malam dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara Baper berikutnya. Assalamualaikum. Yes.